itu langsung ke Allah, bukan dua Tuhan. Antum paham di sini atau tidak? Meyakini bahwa Mana referensi seperti itu? Orang kan kafir antum bilang tadi saya bahwasanya meyakini Tuhan itu cuma satu. Betul, dia cuma satu. Cuma bisa memberikan mudarat dan manfaat. Antum bilang tadi saja tadi begitu. apa sih ya Allah? Paham nggak sih ini orang? Saya diskusi dengan Begini, saya tanya antum. Antum bilang bahwasanya orang kafir itu mengatakan itu Allah cuma satu. Betul. Tidak, Tapi orang kafir mengatakan seperti itu. orang kafir cuma antum bilang tadi bisa memberikan mudarat, berarti manfaat Orang saja, kafir cuma tidak, kalau orang manfaat kafir tidak. saja di sini. Allah, jangan di framing perkataan saya. Saya tidak mengatakan orang kafir mengatakan Tuhan itu cuma satu. Orang kafir itu Tuhannya banyak. Makanya tidak Antum bisa bilang dikatakan tauhid, tauhid. antum bilang tauhid, Ustaz, bagaimana sih? Aduh, Antum bilang tauhid itu satu, mengakinkan satu, berarti ya tauhid bahwasanya orang kafir itu bertauhid bahwasanya Allah satu. sudah ya, sudah. Cuma memberikan manfaat dengan Sudah Bang ya, hal antum dari tersebut. tadi saya jelaskan tidak paham-paham. Antum yang tidak paham, Ustaz. Ya, Makanya kalau tauhid. tidak Oke, makanya kalau paham, kita tidak lihat tahu. siapa yang tidak paham. Tauhid secara bahasa apa? Bahwa meyakini sesuatu adalah Al-hukmu bi anna syai' wahidun. Menetapkan bahwasanya sesuatu itu adalah satu. satu. Tauhid rububiyah berarti menghukumi Allah itu satu di dalam rububiyah, benar? Allah sendiri yang menciptakan, Allah sendiri yang memberi rezeki, Allah betul. sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat. Betul. Orang kafir menganggap tidak Allah sendiri yang memberikan manfaat dan mudarat. Orang kafir menganggap Allah itu satu. Cuma dia menganggap Di memberikan mana manfaat. mereka menganggap Allah itu satu di mana? Antum bertauhid. Paham gak sih, Ustaz? Orang kafir itu Orang bertauhid kafir di menganggap- zaman yang dibahas ini. dengar dulu, Ustaz. Dengar dulu. Dengar dulu saya dulu. Orang kafir itu bertauhid menganggap Allah satu. Cuma kesalahan mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara untuk memberikan mudarat. Paham? Paham? Terus? Makanya dijadikan kafir karena dia Sudah? ya. Sudah Bang? Sudah. Dia menganggap sesuatu selain Allah bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya dikatakan kafir. Di dalam tauhid rububiyah itu menetapkan bahwasanya harus menganggap Allah satu-satunya yang memberikan manfaat dan mudarat. Kalau tidak menganggap Allah satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat, berarti tidak itu bertauhid. Berarti itu kafir. Kafir. Kalau kafir berarti tidak bertauhid rububiyah karena menganggap ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kenyataannya di Betul, kitab makanya yang dia lain, kafir. Makanya dia kafir, Ustaz. selesaikan dulu Bang. Di kitab yang lain Ibnu Abdul Wahab mengatakan tauhid rububiyah seperti itu. Di kitab yang lain mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah. Padahal konsep tauhid rububiyah tidak boleh. Konsep tauhid rububiyah yang dia bangun tidak boleh disematkan pada orang kafir karena orang kafir tidak mengatakan sebagaimana apa yang dia katakan. Paham sampai sini? Maksudnya tuh bagaimana? Aduh, dia tidak paham keguguran. Saya itu lagi menjelaskan kepada antum gugurnya konsep rububiyah, konsep tauhid rububiyah yang dibangun Ibnu Abdul Wahab berdasarkan definisi dia sendiri, begitu bro? Iya, itu makanya kalau dia tidak menganggap itu berarti dia kafir. Ya, Paham karena tidak? dia kafir maka dia tidak bertauhid rububiyah. Rububiyah itu. Iya, dia berarti dia tidak bertauhid rububiyah. Ya. Lalu kenapa di sini dikatakan bertauhid rububiyah? Kenapa? Makanya dia tidak begini, Ustaz. Antum Tadi tidak kan paham. antum bilang, saya jelaskan Begini, pelan-pelan dengar. kan? Saya tanya, dia kafir. Iya, kafir. Berarti dia tidak bertauhid rububiyah. Iya, dia tidak bertauhid rububiyah. Di dalam kitab ini orang kafir dibilang bertauhid rububiyah. Tidak bertauhid rububiyah karena dia menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan mudarat. Makanya dia mengembalikan lagi Syekh Abdul Wahab menulis bahwasanya dia kafir. Oke, lalu kenapa dibilang di sini bertauhid rububiyah? Kan antum sudah setuju orang kafir tidak bertauhid rububiyah. Seandainya Kenapa di sini dibilang bertauhid rububiyah? seandainya orang kafir itu tidak menganggap bahwasanya tidak mudarat, berarti dia bukan kafir, muslim dong. Begitu logikanya. Jelas ya, langsung saja.
orang kafir di zaman Begini, Nabi seandainya itu bertauhid Kan Ibnu Wahab mengatakan bahwasanya orang kafir begini dan memberikan dan menganggap yang lain mudarat. Seandainya tidak menganggap yang lain mudarat, berarti dia bukan muslim, sudah muslim dia. Itu harus diperdebatkan. Oke. Sekarang orang kafir bertauhid rububiyah atau tidak? Sudah saat antum tidak paham Nah, begini-begini. saya tanya orang kafir bertauhid rububiyah atau tidak? Gampang toh? Orang Begini-begini kafir itu. terus. Orang Begini-begini kafir terus di kan zaman antum Nabi. tidak paham. Enggak. Karena sudah jelaskan dari tadi. Antum baca enggak kitabnya? Nah, sudah jelaskan dari tadi, antum tidak Antum paham. baca enggak kitab? Bagaimana kembali antum lagi. bagaimana Kembali lagi, bagaimana muter-muter. bisa antum bagaimana bisa Saya antum bilang muter-muter aja kayak gitu. saya Sudah, ini dari tadi jelaskan. Itu makanya saya dari tadi jelaskan, makanya makanya dia saya kafir. ulang-ulang. Makanya dia kafir. Seandainya dia tidak menganggap bahwasanya tidak memberikan yang lain tidak memberikan manfaat, berarti dia muslim. Ya sudah. Sekarang orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah enggak? Maksudnya? Orang kafir kan antum bilang tadi karena dia menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat, makanya dia kafir, benar? Betul. Orang yang bertauhid rububiyah dia harus mengimani bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ada yang lain, betul enggak? Itu berarti kalau dia tidak menganggap tidak ada yang lain, berarti itu Islam. Sepakat toh? Saya Sepakat tanya, tidak? Betul, ya, betul atau Ustaz? begini, Berarti saya kalau dia tanya, tidak Bang, menganggap, ya. berarti kalau dia tidak menganggap tidak ada yang lain memberikan mudarat, berarti kita sepakat dia muslim, bukan kafir. Ya, sudah, ya. Nah sekarang saya tanya Bang, ada orang Sudah. Abdul Wahab bilang, Begini sudah, jangan kita muter-muter. Karena sudah kabur. saya pahamkan Santai, antum. kamu dulu, jangan kabur. Belum. Bukan saya kabur, Ustaz. Masanya antum dikasih pemahaman antum tidak paham juga. Antum Akhirnya yang tidak muter-muter. paham. Astagfirullah. Akhirnya Akan- antum memberikan kita. Sekarang saya inti pertanyaan Bang. Statement-statement Orang begini. kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah atau tidak? Statement begini antum Orang tidak paham. orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah atau tidak? Astagfirullah, saya sudah kasih jawaban antum tadi. Apa yang antum kasih jawaban? Antum cuma Terus? bilang dia kafir. Tidak, Sekarang begini. saya tanya, yang kafir Begini, itu begini, bertauhid Ustaz. rububiyah atau tidak? Kenapa dia dianggap kafir? Karena dia menjadikan sesuatu Bertauhid rububiyah atau dia bertauhid rububiyah atau tidak? Dengar dulu, Sat. Dengar dulu. Ya, silakan. Seandainya dia tidak menganggap tidak ada yang memberikan manfaat selain Allah, berarti dia sudah muslim. Tidak usah kita Ya, perdebatkan. saya tanya, dia bertauhid rububiyah atau tidak? Kok antum takut sekali jawabnya? Jangan takut Bang, santai-santai. Saya sudah jawab. Oh, dia tidak bertauhid rububiyah atau tidak? Apa? Orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah atau tidak? Orang seandainya begini, Sat. Tidak. Tidak bertauhid rububiyah. Maksudnya apa di sini? Saya tidak paham. Maksudnya antum pertanyaannya apa? Jadi sebenarnya yang nggak paham siapa sih? Enggak, masalahnya antum terputar-putar begitu. Saya tanya ya, pertanyaan gampang ya. Orang kafir di zaman Nabi itu bertauhid rububiyah atau tidak? Seandainya dia bertauhid rububiyah sudah Islam dia. Bukan kafir Lalu lagi. kenapa? Oke, berarti dia tidak bertauhid rububiyah. Kafir. Dia kafir. Bertauhid rububiyah atau tidak? Tidak. Tidak. Yang yakin jawabnya, tidak atau iya? Apa dulu di sini, Sat? Orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah atau tidak? Tidak. Tidak. Lalu kenapa Ibnu Abdul Wahab di dalam kitab Ar-Risalatul Mufidah mengatakan tauhid rububiyah adalah tauhid yang diikrarkan oleh orang kafir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus itu kafir atau tidak, Sat? Kafir atau tidak? Kafir. Ya sudah. Dan Ada dia perdebatan dikatakan, iya kan saya tanya tadi antum. Seandainya dia mengimani, seandainya kata Abdul Wahab, seandainya dia tidak menjadikan Allah dua, yang lain tidak memberi manfaat, berarti si Abdul Wahab tidak usah tulis bahwa dia muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Sebentar Ustaz. Dari tadi antum ini enggak paham. Saya mau bicara sama Ustaz Hilman aja dulu, Ustaz. Iya, santai. Santai ini. Dari tadi antum Begini, Ustaz. Begini saya bicara dulu. Dari tadi, Seandainya begini, seandainya orang kafir itu ngapain juga si Abdul Wahab tulis seandainya orang kafir itu cuma anggap Allah satu. Lah ini terus dia tulis apa ini di dalam? Makanya dibilang kafir. Makanya dibilang kafir, tetap dia mengatakan kafir. Paham atau tidak, Ustaz?
Lah, Tadinya dia mengatakan Islam, Muslim, itu kita perdebatkan. lah ini dia ngatakan apa ini, terus dia ngatakan ini apa? Terus dia bilang apa? Muslim atau kafir? Kafir, dia bilang kafir. Udah, karena dia tidak beriman. Aduh. Saya kan tanya, iya dia tidak beriman, tapi kata Ibnu Abdul Wahab orang kafir itu bertauhid rububiyah. Makanya dijadikan orang kafir, kan dia tidak menganggap satu-satunya rububiyah itu tidak. Jadi karena dia bertauhid rububiyah dia jadi kafir begitu. Bukan karena dia menganggap sesuatu itu yang bisa menjadikan mudarat. Makanya dia kafir. Berarti orang kafir itu tidak bertauhid rububiyah. Termutar pertanyaan antum, Anda sudah Dari jawab. tadi antum tidak paham. Begini Bang ya, saya kan tanyakan tadi orang kafir bertauhid tidak. Antum bilang tidak. Jadi terus saya tanya lagi, orang kafir bertauhid rububiyah tidak. Antum bingung gimana? Saya bilang yang jelas Ya, jawab tidak. ya, orang kafir bertauhid Ya, rububiyah tidak, atau tidak. Antum Tidak. bilang tidak. Sedangkan Hmm. Ibnu Abdul Wahab bilang orang kafir bertauhid rububiyah. Iya rububiyah, tapi dia menyandingkan sesuatu Antum selain bilang Allah. begini bedanya Bang ya. Muhammad Begini, bin Abdul Wahab begini, sebentar. begini. Muhammad bin Saya- Abdul Wahab Saya sudah Muhammad bin paham, Abdul cuma Wahab antum- bilang orang kafir bertauhid rububiyah. Antum bilang orang kafir tidak bertauhid rububiyah. Antum sudah menyelisih Ibnu Abdul Wahab. Terus dia bilang apa di situ, kafir atau tidak? Kafir. Orang kafir itu Dia bertauhid tidak bertauhid, rububiyah. cuma mengikrarkan saja. Apa? Cuma apa? Mengikrarkan. Mengikrarkan itu yang meyakini. Astagfirullah. Iya meyakini, tapi karena adanya membawa selain Allah, membawa manfaat, makanya dia dinamakan kafir. Iya, Seandainya dia dinamakan kafir. Iya. Seandainya Dan ini bagi dihilangkan, Ibnu Abdul Wahab, seandainya ini orang kafir dihilangkan. itu bertauhid rububiyah. Antum bilang tadi tidak. Aduh, sudah. Nggak nyambung sudah. Jadi memang tidak nyambung, antum tidak paham. Saya suruh antum terjemahkan ke pemahaman akidah antum, tidak bisa juga. Ini diambil landasan. Tidak, bisa kita katakan orang kafir tidak Antum bilang tadi bertauhid. tauhid orang kafir bisa. Bisa kalau dia masuk Islam. Salman, ini aneh turun aja atau gimana ini? Biar tidak mengganggu nanti. Saya turun saja ya, biar kalian lebih enak. Izin turun. Semangat Bang Senidal. Antum coba belajar lagi lah kitab ulama sendiri. Bukan masalah itu kan. Dia yang tidak paham, dia yang bicara, tidak mau mengaku kesalahan, susah memang. Saya tidak pahamnya di mana? Coba jelaskan. Saya tidak pahamnya di mana? Antum bilang, Mm-mm. Abdul Wahab, orang kafir itu bilang, di situ terus al-kufar, Pelan-pelan. Orang- Gimana? Saya bilang apa tadi? di situ tercatat di buku bahwasanya al-kufar menganggap tauhid rububiyah itu. Iya, rububiyah. Tapi Tapi, dia menganggap ada selain Allah, makanya dia kafir. ya, Seandainya dihilangkan, berarti dia muslim. ya. Terus, Paham atau tidak? terus, Sudah. gitu aja. Memang saya bilang kayak gitu tadi. Itu kan itu saya tidak pernah seandainya dihilangkan maka dia muslim. Saya tidak pernah bilang begitu. Terus apa? Saya bilang orang kafir sama Ibnu Abdul Wahab dianggap bertauhid rububiyah. Terus Saya tanya kamu, orang kafir bertauhid rububiyah atau tidak? Kamu bilang Terus? tidak. Nah, ini kan terjadi perbedaan pendapat antara kamu dan Ibnu Abdul Wahab. Entah kamu punya akidah sendiri atau kamu nggak paham akidahnya Ibnu Abdul Wahab. sama. Gimana? Makanya Ibnu Abdul Syekh Abdul Wahab menulis itu Ibnu Abdul kafir, Wahab bilang, bukan muslim. iya, bagi dia orang kafir itu bertauhid rububiyah. Bagi kamu orang kafir tidak bertauhid rububiyah, kok bisa sama? Jelas beda kok. Sekarang saya tanya ya, kalau memang sama. Iya, kamu menganggap orang kafir bertauhid rububiyah atau tidak? Iya. Kata kamu tidak tadi, sekarang iya. Iya. Karena saya mutar-mutar tadi tuh pembahasan, makanya saya baru. Tadi kamu bilang orang kafir bertauhid. Saya tanya, orang kafir bertauhid rububiyah tidak? Kamu bilang tidak. Ya. Sekarang saya tanya,
orang kafir bertauhid rububiyah tidak? Kamu bilang iya. Jadi mana yang Iya. benar? Ini saya jelaskan. Orang kafir di zaman Rasulullah SAW bertauhid ruhiyah, tapi dia menjadikan sesuatu Rububiyah, bukan uluhiyah, bukan rububiyah, Rububiyah. rububiyah. Ya, ya. Karena dia menjadikan salah satu bahwasanya bisa mendatangkan mudarat, makanya dia mengatakan Syekh Abdul Wahab kafir. Paham atau Ya. tidak? Oke. Oke. Terus. Santai, lanjut. Set. Lanjut. Apa yang jadi lanjut lagi? Hah? Sudah jelas. Apanya? Jelas apanya? Orang kafir, Orang kafir menganggap Ya. tauhid rububiyah. rububiyah, bertauhid rububiyah. Tapi Tauhid rububiyah. oke, Sepakat? Paham? paham. Kalau sepakat tidak, paham ya. Paham. Paham. Paham di sini? Lalu karena dia menganggap ada sesuatu yang bisa memberikan mudarat, Ya. akhirnya Pelan-pelan ya. Di dalam kitab Majmu'atu Fatawi, Majmu'atu Rosail, fil iman wa tauhid punya Ibnu Abdul Wahab mengatakan tauhid rububiyah adalah menganggap Allah itu esa di dalam penciptaan, memberi rezeki, memberikan manfaat dan mudarat, itu tauhid rububiyah. Toh, benar tak? Benar. Tauhid di dalam definisi secara lugo adalah menganggap sesuatu itu adalah satu. Menganggap Allah memberi rezeki, berarti mentauhidkan Allah dalam pemberian rezeki. Menganggap Allah memberikan manfaat dan mudarat, berarti mentauhidkan Allah dalam pemberian manfaat dan mudarat. Nah, ini Ibnu Abdul Wahab sebut sebagai tauhid rububiyah. Ya, sekarang orang kafir apakah menganggap Allah sebagai satu-satunya pemberi manfaat dan mudarat? Maksudnya Ustaz? Orang kafir di zaman Nabi menganggap satu-satunya zat yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah, atau ada selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat? Ya, tidak. Tidak. Jelas ada kan? Nah, sedangkan tauhid itu menuntut satu-satunya. Kalau tidak satu-satunya berarti bukan bertauhid. Maka secara Maka dia kafir. Dia kafir, jelas dia kafir. Dia kafir dan tidak bertauhid rububiyah. Betul, karena kafir. Iya, kafir. Dia kafir dan tidak bertauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa? Gimana? Dia kafir. Dan tidak Maksudnya apa, Ustaz? Allah Karim. Paham nggak dari tadi saya jelaskan? Sudah Ya, saya paham. Saya paham. Paham apa? Kalau Menurut paham, ngapain tanya maksudnya apa maksudnya? Begini. Menurut Syekh Abdul Wahab, dalam tauhid rububiyah bahwa mengimani bahwasanya Allah itu memberi rezeki dan lain-lainnya. Satu-satunya yang memberi rezeki Satu-satunya memberikan rezeki adalah Allah. Allah ada Satu-satunya Allah. yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah. Itu Wah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Orang kafir, sekarang saya tanya ya, orang kafir menganggap tidak satu-satunya yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah, atau mereka menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat? Yang mana? Kalau dia menganggap hanya satu-satunya Allah, berarti dia tidak usah kita perdebatkan, berarti dia muslim. Ya, oke. Paham atau tidak? Ya. Berarti kalau dia menganggap ada memberikan mudarat, berarti dia kafir. Ya, karena dia kan menganggap ada sesuatu selain Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Maka dia tidak boleh dikatakan bertauhid dong. Ya enggak? Kok bisa? Definisi bertauhid apa tadi saya jelaskan? Kan definisi tauhid itu meyakini bahwasanya satu. Jadi kalau kita mengatakan Allah, kita mentauhidkan Allah di dalam manfaat dan mudarat, berarti satu-satunya yang memberi. Dengar dulu, Ustaz. Kalau dalam tauhid itu meyakini, ini dalam Islam, bahwasanya kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu satu, meyakini bahwa Allah satu, itu agama kita. Lantas kalau ada orang yang meyakini bahwasanya Allah
ada lalu mengimani juga ada. Berarti itu berarti dia kafir. Paham atau tidak? Iya paham. Yang saya bilang tadi loh masalah definisi. Tauhid itu adalah al-hukmu bi anna syai'a wahidun. Menetapkan bahwasanya sesuatu itu satu. Jadi kalau Satu. kita mentauhidkan Kalau Allah, kita mentauhidkan ke Islam bahwa salah satu, berarti Iya. jika ada orang yang meyakini bahwa selain itu berarti dia kafir. Paham atau tidak? paham. Udah berarti Ustaz. Iya, makanya saya tanya kenapa kok kamu bilang, kalau kamu paham ya, kenapa kok kamu mengatakan orang kafir bertauhid, padahal dia tidak mengesahkan Allah di dalam masalah rezeki, memberikan manfaat dan mudorot. Kenapa kok kenapa kok kamu bilang bertauhid, sedangkan dia tidak bertauhid dalam hal itu? Seandainya dia kita meyakini Bukan bahwasanya seandainya, dia bertauhid enggak? Orang kafir itu bertauhid rububiyah enggak? dia meyakini, seandainya begini Ustaz, antum paham dulu. Seandainya orang kafir itu tidak meyakini bahwasanya tidak ada Iya, sudah, memberikan manfaat paham. selain Yang Allah, antum berarti dia bilang muslim. seandainya Berarti tadi dia itu muslim. paham. Berarti dia muslim. Paham bro, paham. Yang saya tanya itu dia itu bertauhid rububiyah tidak? Orang kafir itu bertauhid rububiyah enggak? Aduh, antum saya sudah jelaskan tapi antum tidak paham juga. Yang saya tanya orang kafir, bukan orang muslim. Orang kafir itu bertauhid rububiyah atau tidak? Pokoknya antum mutar-mutar, saya sudah jelaskan, antum masih mutar. Tauhid Susah. rububiyah. Ya bagaimana saya antum tidak paham dari tadi, makanya saya ulang lagi. Aduh. Antum sendiri yang saya sudah jelaskan berkali-kali, iya Sekarang paham. begini, orang kafir, saya simpel bang ya, orang kafir itu kan menganggap ada sesuatu Seandainya pertanyaan antum begini Ustaz. Jika ada orang, cukup ya, capek saya. Yang lain dulu, yang lain. jika ada orang Boleh menganggap, bang, boleh. Sudah cukup, sudah. Enggak, jika ada orang menganggap bahwasanya Allah satu lalu dia menjadikan